ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man fariha bidukhuli ramadhana harramahullahu jasadahu 'alan niran. Yang saya muliakan para sepuh, para bini sepuh, para asatiz, para tokoh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ketua dan seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhwan yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat Isya dan dilanjutkan nanti pelaksanaan salat tarawih. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Ramadan, ketika di akhir Syawal sebelum Rasulullah naik ke atas mimbar, datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan berdoa dan Nabi yang mengaminkan. Karena ketika naik di atas mimbar, para sahabat yang di bawah mendengar suara amin Nabi 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami dengar kamu mengaminkan 3 kali, ada apa ya Rasul? Kata Rasulullah, ataniya Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril dalam doanya, man adraka ramadhana falam yughfar, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah, famata, kemudian mati orang ini, dakhalan nar fa'ab'adahu Allah, masuk neraka dan Allah jauh dari dirinya. Orang yang dapat Ramadan, menjumpai bulan suci Ramadan, tetapi tidak dapat ampunan dari Allah, kemudian dia mati sampai ketemu Ramadan yang akan datang, pada kholan nar, kata Nabi, masuk neraka. Maka Nabi memberikan beberapa sinyal, kata Nabi, kam min shaimin laisa min syiyamihi illal ju'i wal atsi. Kata Nabi, banyak berapa orang yang puasa, banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Kata Nabi, yang dapat cuma lapar dan haus. Kenapa ini terjadi? Coba kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imamul Ghazali membagi dengan siam. Pertama saumul awam, saumul khas, ada saumul khawas. Ini yang mulai kita kan kadang-kadang kurang meningkat di bulan suci Ramadan. Ayo dah Pak, Bu, kita pikirin apa peningkatan kita dari Ramadan ke Ramadan. Kita kan baru sanggup menahan lapar dengan haus. Tapi berapa banyak kita nggak sanggup menahan mata kita. Kita nggak sanggup mempuasakan telinga kita. Kita nggak sanggup mempuasakan mulut kita. Ayo tahun ini apa yang mau kita puasakan? Mata nggak kuat dah. Ayo berangkat dari kita, mau dari mana kita mau puasakan? Tahun ini saya akan puasakan mulut saya. Saya tidak akan pernah berbicara kecuali yang mengandung unsur kebaikan. Ada peningkatan namanya. Makanya coba kalau kita kembali ke fikih, yustahabbu fis shaumi, yang disunahkan dalam puasa itu yang pertama takjilul fitri, yang kedua takhirus sahur, yang ketiga tarkul hujri minal kalam, meninggalkan kalimat kata pembicaraan yang gak baik.
Sudah sanggupkah kita puasa di bagian-bagian itu? Makanya seperti yang apa yang disampaikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, kita nggak pernah sampai sentuhan itu. Karena puasa kita puasa normatif. Ya saya kan puasa, nggak makan, nggak makan, nggak minum. Baru sampai di situ. Ayo Pak Bu, kita tingkatin. Padahal Nabi memberikan solusi, kata Nabi, naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah. Daripada kita ngomong ngobrol tidak ketahuan juntrungannya, kata orang Betawi, lebih baik kita tidur. Tapi bukan berarti tidur sebagai solusi, enggak. Ada baca Quran, ada zikrullah. Makanya lihat orang-orang yang puasa, zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim disuruh puasa. Zaman Nabi Allah Zakaria puasa 3 hari tidak boleh ngomong. Zaman Nabi Allah Isa juga puasa sehari full. Tidak bicara. Tidak mendengarkan apapun seperti orang-orang yang ada di Bali. Coba kita cek Pak, Bu. Saya khawatir apa yang didoakan oleh malaikat Jibril, man adraka Ramadhana, dia dapat bulan suci Ramadan, falam yughfar, tapi tidak dapat ampunan dari Allah, famata, kemudian dia meninggal dunia. Ini yang kita takutin, pada kholan nar, masuk neraka. Ayo Pak, ayo Bu, kita mulai tingkatkan. Karena apa? Konteksnya itulah la'allakum tattaqun, agar supaya kita makin dekat dengan Allah, itu konsepnya. Makanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, hadis Nabi yang tadi saya sampaikan, man fariha bidukhuli ramadhana harramahullahu jasadahu 'alan niran. Orang yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Apa yang dimaksud dengan kata-kata gembira? Apa yang dimaksud dengan kata-kata senang? Apa yang dimaksud dengan kata-kata girang? Ayo Pak. Nih umumnya orang kalau masuk Ramadan, yang dipikirin kan bukan ibadahnya. Yang dipikirin apa yang dipikirin? Lebaran. Kemarin seminggu yang kemarin rame orang pergi ke Tanah Abang beli baju baru, tanya buat kapan? Buat Lebaran. Beli mukena baru, tanya buat kapan? Pasti buat Lebaran. Punya sarung baru 3 biji buat Lebaran. Emang Lebaran pakai sarung 3 lapis? Kan enggak. Ayo dah, kadang-kadang saya ledekin ibu-ibu. Ibu-ibu punya mukena baru. Buat kapan nih Pak? Buat Lebaran Ustaz. Pas Lebaran datang haid, mau pakai tuh mukenanya yang baru. Sebetulnya kalau kita gembira datangnya Ramadan, ayo kita persiapkan. Karena di dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan, ada seorang yang hidupnya itu ketika di luar Ramadan jauh dari Allah, sering meninggalkan ibadah. Ketika masuk bulan suci Ramadan, yalbasuna bisyabil fakhirah, dia selalu memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Dia pakai pakaian yang bagus. Ini bulan suci Ramadan, saya harus pakai. Kenapa? Karena Ramadan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Bulan kita ini Pak, Bu, bulan kita. Harusnya berubah kita. Ya secara penampilan performa kita harus, saya akan pakai hari pertama sarung yang ini yang baru saya pakai. Kemudian baju yang ini yang saya mau pakai, peci yang ini saya mau pakai. Saya pakai wangi-wangian, sewangi mungkin. Kenapa? Ini bulan Ramadan. Makanya ketika Nabi naik ke atas mimbar kemudian berkhutbah, apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas qad adullukum syahrun azimun. Telah datang kepadamu apa? Syahrun azimun. Ini bulan yang agung. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan, kata baginda Nabi. Ini bulan yang luar biasa, kata Nabi. Bahkan umat-umat terdahulu iri Pak dengan kita ini, iri. Kita yang menikmati Ramadan, kenapa kita nggak menikmati dengan semaksimal mungkin? Ayo berubah. Mumpung baru tanggal 1 Ramadan. Innamal a'malu bin niat. Niat mulai malam hari ini. Kemudian bitib,
Orang yang ahlul maksiat masuk Ramadan pakai pakaian, dia tidak pernah meninggalkan sholat. Biasanya di luar Ramadan sering meninggalkan sholat. Masuk Ramadan dia tidak meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita buka kitab Bidayatul Mujtahid atau Fiqhul Islam wa Adillatuh, maksimal orang terawih 48 rakaat. Minimal 8. Artinya apa? Jangan tinggalkan terawih. Nggak sanggup 48, nyari yang ilangin 4-nya tinggal 8. Bukan ber-8 sampai di masjid kemudian sampai di rumah selesai. Enggak, qiyamul lail. Bahkan di hadis ini mengatakan, man adda, barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, melakukan ibadah sunnah, maka Allah akan memberikan dia dengan pahala wajib. Barang siapa yang mengerjakan ibadah wajib, Allah akan lipat gandakan dengan 70 kali lipat. Sholat isya yang tadi kita lakukan sama seperti sholat isya di luar Ramadan, 70 kali, berarti hitungannya 70 hari. Makanya orang yang ahlul maksiat ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, wa yuqda ma fatahu, dia suka mengkodok sholat-sholat yang dulu pernah dia tinggalkan. Ada waktu kesempatan mengkodok sholat, dia kodok sholatnya. Kenapa? Karena dia tahu satu sekali melaksanakan ibadah wajib dibayar oleh Allah dengan 70 kali lipat. Ini yang pertama Pak, tunjukkan Bu kegirangan kita masuk Ramadan. Orang yang senang, orang yang girang, orang yang bangga masuknya Ramadan kan beda. Ayo kita tunjukkan kegirangan kita. Makanya tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Lutfi. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrus siyami, marhaban syahrul qiyami. Sudah kita menunjukkan kebanggaan, kecintaan kita, kegirangan kita dengan apa yang tadi kita sudah baca. Tinggal bagaimana aplikasi dan implementasi dari rasa-rasa kegembiraan kita ini Pak Bu. Apa implementasinya? Apa buktinya? Ya, yang pertama ayo tunjukkan, mulai dari performa kita, tampilkan ketika masuk, ketika kita melaksanakan ibadah, tunjukkan yang terbaik yang kita punya di hadapan Allah. Yang kedua, mulai kita bikin schedule apa yang mau kita lakukan di bulan suci Ramadan. Selesai saya sholat tarawih di Masjid Al-Ikhwan, nanti malam saya akan bangun, saya akan lanjutkan sholat. Mau 8, mau 10, mau 20, tergantung kemampuan dan kekuatan kita. Di bulan suci Ramadan, semua sholat-sholat sunnah tidak akan pernah saya tinggalkan. Sholat duhanya, sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya, tidak akan pernah saya tinggalkan. Ini namanya kita punya niat. Ya, jangan tinggalkan. Makanya nanti saya juga izin, di pertengahan saya harus kembali. Karena hari ini saya harus typing di Trans 7. Nah itu. Nih, kalau harus kita mulai setting Pak. Oh pokoknya kalau tahun kemarin Ramadan saya tidak bisa baca di malam hari. Saya sholat hanya mampu 4. Tahun ini harus saya mampu 8. Kalau perlu saya sambil membaca Quran. Pegang Quran atau beli tempat kayak begini. Sambil di rumah baca Quran. Kenapa? Pahala baca Quran di saat sholat lebih besar dibandingkan kita baca Quran di luar sholat. Yang kedua di bulan suci Ramadan. Yang ketiga di bulan suci Ramadan yang perlu kita lakukan apa? Ayo sekarang kita mulai berniat, ya Allah minimal 1 hari saya sanggup, saya harus mampu mengajak 1 orang untuk berbuka puasa. Sebab di hadis yang panjang ini Nabi mengatakan man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, falahu ajru shaimin, dia bakal dapat pahala dari pahalanya orang yang berpuasa. Wala yanqusu min ajrihi syai'un, yang puasa gara-gara diajak buka puasa tidak akan pernah berkurang nilai pahala puasanya. Jadi Pak, Bu, kalau yang kita ajak buka puasa itu 1, tadi pagi dia baca Quran, 2, tadi pagi dia sholat duha, tadi pagi dia baca Quran, semua pahalanya kita dapetin. Cuman gara-gara kita kasih makan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kunna lam najid,
Ma fattarna ya Rasul, kami aja kalau makan buat buka susah ya Rasulullah. Paling kami cuma dapat 1 butir korma atau seteguk air ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa memperoleh pahala yang begitu luar biasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Walau bitamratin, sekalipun dengan sebutir korma. Walau bisyurbati ma'in, walaupun cuman seteguk air. Walau bimadqati labanin, walaupun cuman secangkir air susu. Masya Allah. Setelah sahabat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka girang. Karena dia takutkan, kenapa? Wah, ini cuma punya orang-orang yang punya harta saja. Kata Rasulullah, tidak. Sehingga sahabat ketika dia mau berbuka puasa punya kurma 1. Punya kurma cuma 1. Dia belah 2. 1 dimakan buat dia buka puasa. Yang 1 dia datang kepada sahabat-sahabat, tolong makan kurma saya. Saya pengen dapatkan pahala Anda. Hampir begitu. Kita yang punya gaji tetap, kita yang punya penghasilan tetap, kenapa nggak sanggup mengajak orang buka puasa? Simple aja kok, simple aja. Kirimkan air-air minum di tempat-tempat ibadah, masjid, musola, majelis taklim, kirimkan semua. Ibarat orang yang sedang menjala ikan, kita jala entah berapa, pasti ada orang yang menikmati air mineral yang kita berikan. Di masjid ini sekian, taruh aja udah. Bahkan di hadis Nabi yang panjang ini mengatakan, orang yang memberi minum buat orang yang beribadah di malam bulan suci Ramadan, Allah akan berikan pahala yang luar biasa, ampunan dan terlepas dari api neraka. Kenapa ini tidak termotivasi oleh kita? Ayo dah Pak Bu, saya kadang-kadang bingung, apa sih orang gak mau termotivasi? Apa masih kurang? Apa masih kurang? Ayo yang ketiga, tolong nih mulai hari ini sisihkan harta kita. Saya tabung uang saya 10.000. Nanti saya akan berikan kolak, saya akan berikan kepada teman-teman saya yang sedang berpuasa. Tolong makan dari apa yang saya berikan ini. Dia minum dikit aja, alhamdulillah kita dapatkan pahala dia. Kalau 1 hari kita dapat 1 orang, berarti selama 1 Ramadan ini 30 hari kita dapat pahala dari 30 orang. Kenapa sih Nabi tadi malaikat Jibril berdoa? Karena ada orang yang dapatin Ramadan tidak memanfaatkan Ramadan untuk dekat dengan Allah. Ini kekurangan kita Pak. Ayo Pak. Wa ma'alina illal balag, ya Allah sudah saya sampaikan. Wa ma'alina illal balag, ya Allah sudah saya sampaikan ya Allah. Tergantung hidayah kita masing-masing Pak. Makanya tadi di sini ada buka puasa, kasih. Jangan tungguin jadwal. Ada berikan, ada berikan. Masya Allah nilai pahalanya. Ya, nah itu yang ketiga. Jangan sampai kita tidak pernah mengajak orang berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Kalau 1 hari 1 masa nggak sanggup sih? Pasti sanggup lah. Taruhlah paling kecil 5.000, beliin aja kolak 5.000, bagi kepada teman-teman kita yang puasa. Yang ketiga, ya. Tadi sudah dibicarakan oleh ketua masjid. Kita ada qiyamul lail. Ini juga saya kadang-kadang sedih Pak. Di pemukiman masjid bagus, indah, tapi tidak seorang pun yang mau iktikaf di Ashrul Awakhir. Ayo tanya sama diri kita ini Pak, Bu, tanya. Tahun kemarin dapat nggak kita Lailatul Qadar? Tahun kemarin dapat nggak? Padahal Allah sudah menjelaskan khairun min alfi syahrin, lebih bagus dari 1.000. Kalau lebih bagus dari 1.000 bisa 2.000, bisa lebih dari 2.000. Tapi kenapa kita kagak mau? Tadi sudah dikatakan nanti selesai tarawih kita pulang istirahat di rumah, nanti jam 12 datang duduk dulu di iktikaf, atau kita istirahat dulu tidur, jam 1 jam 2 kita bangun sholat. Ini kadang-kadang orang kita kan sholatnya milih, 21 rame, 22 sepi, 23 rame, 24 sepi. Emang orang kita suka milih. Yang bagus tuh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan.
Kalau kita mau ambil Asyrul Awakhir dari malam 20 sampai malam yang terakhir. Malam ini dan setiap malam di bulan suci Ramadan minta, ya Allah, tahun ini saya harus ketemu Lailatul Qadar. Makanya Nabi memberikan gambaran tentang Lailatul Qadar. Apa gambarannya? Kalau besok siang sinar matahari panas kayak tadi tuh. Panas luar biasa. Tapi kita keluar tidak ada sedikit pun terasa panas di kulit kita. Yakinlah malamnya akan Lailatul Qadar. Begitu juga besoknya. Jadi gampang sebetulnya. Udah dikasih tahu cirinya. Cuman kitanya aja nggak mau belajar. Jadi siang nih kalau lihat panas kita keluar aja dulu. Wah, berasa nggak panas nih. Udah nanti malam. Cuman ujiannya berat. Nah ujiannya nih. Ya saya sering bimbing beberapa orang. Saya kan ya kalau ada jamaah 50 sampai 100 orang lah yang ngikut. Memang Pak, mulai dari sholat tarawih, selesai sholat tarawih, ngantuknya luar biasa. Ngantuk. Padahal hari-hari kemarin enggak, kok ini kok ngantuk. Ntar aja dah jalannya ke masjid. Tidur dulu. Padahal Allah udah bangunin jam 1. Baru jam 1 kan mulainya jam 2.30. Tidur lagi. Jam 2 masih setengah jam tidur. Itu godaan yang paling besar. Tahu-tahu jam 4, Masya Allah, ketinggalan kita. Nah itu ujian. Yang kedua nih, ini biasanya ketemu nih, semua ketemu. Bahkan yang sholat aja hampir males-malesan, ngantuk, lemes, bawaannya berat. Ujiannya apaan? Kita dikonsumsi suruh makan terus. Dari Isya suruh makan terus. Waduh, kenapa saya suruh makan mulu ya? Orang kalau makan mulu kekenyangan kan pasti. Itu Pak, nanti di Asyrul Awakhir coba Bapak Ibu cek apa yang saya bicarakan ini. Cek dah, pasti terjadi. Ya. Nah, nanti kisaran jamnya itu yang dikatakan oleh Nabi ada suasana yang tidak ada angin tapi sejuk luar biasa. Nah, itu biasanya kisaran antara jam 1 dan jam 2. Nah ini kan kalau ada lantai 3 naik ke lantai 3. Antara jam 1 sampai jam 2 itu ada sekitar 10 sampai 15 menit paling lama. Biasanya cuma 10 menit. Bahkan kadang-kadang cuma 5 menit. Kita duduk pandangin semua pohon. Kok pohon gak ada yang bergoyang tapi sejuk ya. Angin gak ada tapi sejuk ya. Udah turun buru-buru langsung kita sholat. Ini tanda daripada Lailatul Qadar. Jadi bukan setiap saat tuh tiap malam sejuk gak bergoyang. Enggak. Hanya ada beberapa waktu paling sekitaran antara 10 sampai 15 menit. Lihat aja. Makanya selalu di malam-malam ganjil itu saya sebelum melakukan ibadah, saya naik dulu ke lantai 3 di rumah. Ketemu nih Lailatul Qadar. Udah, ayo semuanya berangkat. Nah, ada kalau mau lihat nanti dibuka di dalam kitab syarah daripada Fathul Mu'in. I'anatul Talibin bab 2 di dalam di dalam jilid yang kedua babul i'tikaf. Di situ dijelaskan kalau Ramadan jatuh, awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, dimungkinkan Lailatul Qadar akan turun pada malam ini. Sekian. Nah, nanti dibaca aja. Saya lupa sih bawaannya. Biasanya saya fotokopi, saya bagi-bagiin. Nanti dilihat aja Ustaz. Nanti Ustaz Afif tahu tuh. Kitabnya namanya I'anatul Talibin, jilid yang kedua babul i'tikaf. Di situ Al-Ghazali menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ya, jadi yang ketiga, yang terakhir ini saya ingatkan, tolong Bapak jangan tinggalkan Lailatul Qadar. Luar biasa. Ya, apalagi sekarang pemerintah sudah melarang mudik, berarti kita bermanfaat untuk banyak ya istilahnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita melanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semuanya yang hadir, kita semua bisa menikmati indahnya malam Lailatul Qadar. Dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, mohon maaf, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin.